Oke, selamat pagi yang sudah bergabung di Zoom meeting. Ada Rizky, Gabriel, Christian, Muhammad. Tolong diaktifkan yang belum mengaktifkan videonya. Bisa diaktifkan. Oke, yang belum, silakan diaktifkan videonya. Oke, yang baru masuk juga, silakan video dari masing-masing perangkat diaktifkan. Christian, Nathan. Oke. Ya, sekali lagi selamat pagi buat kita semua. Selamat kita berjumpa lagi di pertemuan kali ini, di minggu ini dalam mata pelajaran sistem komputer. Jadi, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini,
semuanya disiapkan baik-baik, maupun itu headset, kalaupun pakai headset, catatan-catatan, atau mungkin ada kertas seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba merumuskan sesuatu, karena sistem komputer ini banyak memakai perhitungan-perhitungan. Jadi semua itu disiapkan baik-baik, pulpen yang ada, supaya sebentar tidak mengganggu dalam kita proses belajar di saat ini. Oke, yang baru masuk juga ada Arjen di sini. Selamat datang untuk Arjen. Disiapkan baik mungkin, supaya semua tidak ada kendala dalam kita belajar di saat ini. Oke, kita masih di dalam pembahasan kita pada materi sistem bilangan komputer. Tentunya di minggu yang lalu, bagi yang mungkin tidak mengikuti secara langsung lewat media Zoom, tapi mungkin ada yang sudah nonton juga di YouTube, karena setiap pertemuan-pertemuan yang saya lakukan itu biasanya saya recording untuk mencegah dari hal supaya kalian tidak ketinggalan juga ketika itu. Tapi jangan cuma berpatokan dalam hal recording, tapi kita bisa juga ikuti langsung, secara langsung lewat media Zoom, karena sistem juga penilaian dan sistem juga untuk pengabsean itu juga diambil dari Zoom yang ada, pertemuan yang saat ini. Oke. Di berbicara soal minggu yang lalu, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, karena kita kan sudah bahas sebelumnya, itu saya mau review kembali bahwa dalam sistem bilangan itu ada berapa? Ada 4. Ada 4 sistem bilangan itu. Yang pertama, sistem bilangan desimal. Kedua, biner. Ketiga, oktal. Dan yang terakhir adalah heksadesimal. Ya, minggu yang lalu juga ada tugas yang tertaruh di portofolio. Itu bisa dicek di kelas dojo masing-masing, di akun masing-masing, bisa dicek di situ. Kalaupun itu portofolio tugas masih ada, berarti belum sempat dibuat. Biasanya kalau sempat back-in, itu portofolionya dihilang di akun Anda masing-masing. Itu berarti menandakan bahwa sudah dikirim, itu bukan berarti hilang sudah ada. Oke, jadi itu sebagai penjelasan yang sedikit tentang aplikasi Kelas7. Jadi kita memakai aplikasi itu untuk membantu kita, untuk membantu juga supaya bisa menata dan mengolah kalian petugas, kalian data absen, dan seterusnya. Itulah pentingnya media sekarang. Itulah pentingnya teknologi sekarang yang kita harus manfaatkan, apalagi anak-anak TKI, bukan tenaga kerja Indonesia. Lain, kalau tenaga kerja Indonesia, itu berarti kalian kerja di luar negeri. Jadi TKI, jadi sebagai anak-anak teknologi, teknik komputer dan informatika, nah, orang yang boleh gaptek dalam penggunaan perangkat-perangkat atau media-media seperti ini. Ini juga baru berapa yang masuk di sini. Apakah teman-teman lain nak tahu pakai komputer kah? Atau teman-teman lain bingung gimana mau pakai? Itu kurang tahu. Tapi yang jelas, kita jangan sampai kurang paham mengenai memakai media-media seperti ini. Apalagi sekarang kan semua sistem digital. Jadi jangan kita rasa kaku di dalamnya menggunakan perangkat-perangkat yang demikian. Oke, kita lanjut. Oke, demikian juga yang seperti ini. Sengaja buat seperti ini supaya kita tampil berbeda dengan apa yang ada. Serta juga menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung supaya tampilannya agak berbeda dibandingkan yang biasanya. Kalaupun itu cuma dengan tampilan yang seperti kalian ini kan itu agak biasa. Jadi harus juga yang membuat sesuatu yang baru juga. Itu juga ya pemikiran-pemikiran anak-anak teknologi.
Oke, ini yang lalu. Di basisnya. Jangan lupa basis dari setiap sistem bilangan ini harus ditanamkan sebaik mungkin di dalam pikiran kalian bahwa basis desimal 10, basis biner itu 2, basis oktal 8, basis heksadesimal itu 16. Karena ini akan dipakai terus selama pembelajaran kita dalam sistem bilangan. Ini yang rumus-rumusnya, ini yang sudah ada contoh-contoh. Jadi di dalam tugas yang lalu juga jangan lupa mencantumkan, karena di situ ada yang cuma langsung di jawaban, tapi tidak tahu dapat dari mana itu. Ya, sekarang kita kalau yang lalu kita berbicara konversi dari setiap bilangan desimal ke bilangan yang lain. Kalau yang ini sekarang kita akan konversi bilangan dari setiap bilangan ke ini sudah. Mungkin ini yang lalu. Belum. Kita baru sampai sini kata yang lalu. Oke. Jadi cara konversinya bilangan desimal ke biner, kalau mungkin desimal ke desimal. Kalau desimal ke desimal itu sama seperti cuma penjumlahan konversi, yang ada konversi karena dia satu bilangan yang sama. Jadi ini ketika kita nanti akan konversi ke biner dan seterusnya, kita juga bisa menggunakan cara-cara yang seperti ini. Bisa juga cara-cara yang seperti di atas, yang kayak gini. Ini kan dari biner ke desimal. Dari bilangan biner, bagaimana mau cari bilangan desimal itu? Kalau ini kebalikannya, kita sudah dapat bilangan desimalnya untuk mencari bilangan binernya. Nah, sebagai pembuktian juga, ketika kalian yang cari yang tuh di tugas, mungkin bisa kita putar balik. Misalnya dari desimal yang kita dapat, itu kita bisa konversi lagi ke biner lagi, atau bilangan yang lain. Oke, caranya seperti ini. Jadi, cara yang pertama yaitu membagi bilangan desimal dengan nilai berbasis 2. Karena biner yang kita angkat di sini. Cara ini merupakan cara yang sering digunakan oleh orang. Untuk lebih jelas, bisa dilihat di bawah ini. Ini caranya. Simple. Cuma antara pembagian dan penjumlahan. Jadi misalnya di sini kita cari desimal dari 77. Nah, desimal dari 77. Nah, dan hasil konversi dari desimal 77 ialah 1001 dan seterusnya. Nah, bagaimana mau dapat 1001, 101? Kenapa dia tidak ada angka 2 di sini? Dan seterusnya. Itu dikarenakan orang memakai sistem bilangan berbasis 2 saja, yaitu dari biner. Biner itu cuma mengenal 0 dan 1. Jadi seperti itu. Jadi semua perhitungan yang ada di sini, semua mulai dari angka 0. 0 itu ada suatu nilai. Bukan berarti kosong, dan itu beda lagi. Jadi seperti itu. Jadi 77 bagi 2, itu bisa dicari sendiri. Kalaupun ada kertas di samping Anda, boleh Anda buktikan sendiri 77 bagi 2 itu berapa. Oke, kalau saya cari sini, sudah buka. 77 bagi 2. Nah, kan semua sudah bisa berhitung mungkin dari SD, sudah belajar tentang penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Nah, itu mungkin senenak mungkin saya mau ajarkan lagi di sini, karena itu dasar sekali untuk kita tahu. Mungkin dari SD sudah belajar hal itu. Oke, kita bisa coba cari di situ 77 bagi 2. Ya, di situ bisa dapat 2, bisa dapat berapa di situ untuk dapat 70 yang mendekati dari 77. Itu bisa kalau kalian ada kertas sendiri, bisa kalian cari sendiri. Itu
kan bisa dapat 30. Di sini kan DP hasil adalah 38. Jadi 3 kali 2 itu 6, bisa 17. Baru 8. 8 kali 2 itu 16. Nah, jadi ada sisa 1. Jadi tampilan seperti ini. Nah, ini kan bisa Anda cari-cari juga di apa. Jadi sisanya adalah sisa dari pembagian itu. Jadi angka 38 adalah hasilnya dan sisanya sisa berapa di situ adalah yang kita harus cantumkan di situ. Pasti semua yang dibagikan 2 pasti ada yang ada sisa. Kalau yang ada sisa berarti dicantumkan 0 di dalamnya. Boleh begini? Boleh? Jadi, nggak usah terlalu berpikir lebih panjang. Ini hanya penjumlahan sederhana saja, tapi dia harus orang pikirkan baik-baik. Jangan sampai salah menjumlah. Karena kalau kita salah menjumlah nanti, itu akan dapat hasil yang salah. Itu kita juga bisa buktikan kembali ketika orang menggunakan biner ke desimal juga, tuh. Biner ke desimal. Dan ini adalah konversi dari desimal ke biner itu sendiri. Jadi seperti itu penjumlahannya. Dan di bawah ini ada angka 1. Karena sudah tidak lagi. Jadi ketika dia sudah 2/2 sama dengan 1, tidak mungkin lagi kalau ada nama angka 1 di dalam. Jadi adalah hasil akhir di sini dari setiap perhitungan yang ada, itulah ada angka pertama atau digit pertama dalam biner ini, dalam sistem bilangan dari biner ini sendiri. Dan hasilnya seperti ini. Ini sudah gambaran yang sangat jelas kalau saya rasa. Mudah-mudahan kalian bisa paham akan hal ini. Karena ini mungkin masih agak hal yang simpel juga yang kita bahas di sini. Oke, berikut. Oke, ini yang tadi juga mungkin ini ada satu contoh. Itu tapi sebentar, setelah pertemuan ini juga tetap kita akan ada tugas yang baru lagi. Kita akan ada contoh-contoh soal yang akan nanti bagikan nanti ke kalian. Mungkin sebentar siang atau sebentar sore. Yang jelas, pasti akan ada soal yang latihan untuk kita melatih diri supaya kita tidak kaku lagi dalam masalah perhitungan-perhitungan seperti ini. Karena setelah masuk di konversi bilangan, sebentar lagi ada gerbang logika dan seterusnya. Jadi dia sangat ada saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Jadi seperti itu. Ini salah satu contoh juga. Sehingga dari desimal 98 itu maka hasilnya adalah seperti ini di bawah dengan penjumlahan seperti tadi. Oke, itu yang pertama desimal ke biner. Berikut yang kedua adalah desimal ke oktal. Bilangan oktal. Ya, konversi bilangan oktal yang kita tahu semua orang harus memahami dulu DP setiap basis dari masing-masing bilangan. Karena itu yang akan mewakili dari perhitungan dari sistem bilangan itu sendiri. Ya, kalau di sini kan 8. Dari angka 0 sampai angka 7. Jadi, ini oktal ini nggak mungkin ada kan 8 dalamnya. Cuma dia ada di 8 digit. Itu dia memakai 8 basis. Dihitung dari angka 0. Ya, sama seperti tadi juga, DP cara semuanya sama. Cuma DP beda adalah bedanya di basis saja. Sama macam yang lalu juga sama begitu. Oke, ini 77 bagi 8 dan dapatnya 9. Nanti ada sisa 5. Jadi ketika Anda bisa buktikan dalam kertas Anda, bisa Anda cari sekarang, bisa Anda buktikan. Nanti di hasil, kalau tadi sisanya 1, kalau di sini 77 bagi 8, tuh, pastinya akan dapat 9. 9 kali 8 berapa? Nah, 9 bagi 8 berapa? 9 kali 8 adalah 72. Tuh, 72.
Baru 7 kurang 2, 77 kurang 72 berapa? Pasti ada sisa 5. Nah, jadi sisa itu yang kita harus cantumkan dalam sisanya. Nah, nanti itu akan dapat hasil. Jadi sisa dari penjumlahan antara desimal ke oktal, basis oktal, itulah adalah hasil dari bilangan oktal itu dari konversi dari desimal ke oktal itu sendiri. Oke, sampai sejauh ini bisa ya? Bisa ya untuk mengikuti sistem bilangan ini, konversi bilangan ini. Ini masih belum seberapa. Masih banyak lagi yang mungkin ke depan lebih lama lebih sulit. Ini tapi kita harus melewati hal ini dulu. Karena kalau kita langsung loncat ke hal tahap yang lebih mungkin advance dan seterusnya, itu akan kebingungan sekali. Jadi kita harus paham dulu tentang hal yang seperti ini. Oke, berikut. Nah, tadi oktal, sekarang heksadesimal. Ya, masih sama lagi cara penjumlahannya. Tapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa dalam sistem penjumlahan sistem bilangan tidak ada mengenal angka 10, 11, dan seterusnya. Jadi angka 10 itu dijadikan huruf A, 11 itu B, dan seterusnya sampai 15. 15 adalah F. Jadi kenapa di sini 13 itu sama dengan D? Jadi kenapa dia jadi 4D, tidak 413? Karena kalau 413 itu sudah jadi 3 digit. Sedangkan di dalam hasilnya adalah 13 itu adalah dihitung 1 digit. Maka di sini dipakai huruf D, 4D gitu. Jadi kenapa tidak taruh 13? Karena 13 lah, kalau orang taruh 413 itu akan dapat hasil yang berbeda nantinya dari sistem bilangan ini. Jadi seperti itu. Jadi dalam heksadesimal angka 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu menggunakan huruf di dalamnya sebagai pengganti dari itu dia. Ini dia memang sebegini, bukan ini memang sudah diciptakan seperti ini dan sistem kerjanya seperti ini juga. Itu mungkin kita tidak bisa lihat secara langsung ketika mungkin di komputer Anda atau hal yang lain, tapi cara sistem kerja dari sebuah komputer dia memakai perhitungan dan logika. Jadi seperti itu. Jadi komputer ini bukan sembarang asal jadi, tiba-tiba ada di depan kalian, tiba-tiba kalian pakai jenis A seperti langsung keluar A di monitor. Tapi itu ada cara kerjanya. Nah, cara kerjanya lewat begini. Ini dasar cara kerjanya. Kalau kalian nanti lebih tertarik dalam programmer, kan dalam komputer itu ada 3 bidang, 3 bidang inti. Programmer atau orang bisa sebut kalau di kompetensi keahlian itu RPL, baru ada jaringan itu TKJ, dan multimedia itu bagian berbasis dengan memakai banyak media-media yang ada. Apakah media rupa monitor, mic yang terpakai, atau kamera yang tergunakan, atau lightning yang tergunakan saat ini, atau mungkin itu semua itu berbasis di dalam sebuah multimedia itu. Jadi ada 3 hal pokok yang berkaitan dengan komputer. Tapi kalau kalian lebih condong ke programmer, hal-hal yang seperti ini adalah dasar untuk seorang programmer harus tahu secara mendalam memang. Karena kita juga sebagai anak komputer juga, kita jangan cuma sekedar menggunakan alat-alat yang demikian, tapi orang juga bisa mempelajari dan mengetahui, oh ternyata cara kerja komputer begini, ternyata tidak gampang ya. Tidak gampang untuk bisa jadi satu komputer dengan spek yang sangat tinggi, dan kenapa komputer ini bisa bekerja, kenapa kita
tombol G di keyboard atau tombol apapun di keyboard, itu muncul di layar. Jadi seperti itu. Jadi semua dikonversikan dari desimal ke kode ASCII kalau dibilang. Kode ASCII itu bisa cari di internet. Kode ASCII itu apa, Sob? Itu bisa kalian cari di internet karena akan panjang lega. Kalau saya akan jelaskan seperti ini. Jadi kode ASCII, ASCII. Nah, itu kode ASCII, dan itu kode ASCII dikonversikan ke sistem bilangan yang ada. Jadi maka itulah cara kerjanya dari sebuah komputer, dan ini adalah pencarian dari heksadesimal. Jadi seperti itu. Nah, ini ada tabel untuk pembuktian. Jadi semua, kalaupun untuk mencari secara gampang seperti inilah. Nanti dia ada tabel kebenaran juga, tabel kebenaran untuk pembuktian bahwa desimal yang demikian yang kita cari bahwa benar-benar betul, apakah biner yang kita cari itu benar betul atau tidak. Nah, ini salah satu contoh juga bantuan tabel. Ini kita bisa buat supaya ketika ini masih sederhana-sederhana yang kita bahas tentang desimal yang kita angkat. Bagaimana kalau dia sampai 7.500 dan sekian dengan angka digit yang semakin banyak? Tentunya kita juga butuh bantuan dari tabel ini. Jadi tabel ini akan membantu kita supaya untuk cara perhitungan juga agar lebih cepat begitu. Jadi ini bisa dibuat simple dari 2/0. Jadi karena kita dari biner ke desimal, jadi kita mulai dari angka 2 karena dia berbasis 2 seperti itu. Jadi desimalnya 2 dan seterusnya. Jadi 2/0 itu berapa? Karena semua yang dikalikan 0 tetap yang ada hasil. Jadi 2/1 baru dan seterusnya. Jadi seperti itulah. Dan binernya demikian. Itu bisa dibuktikan juga yang perumusan yang pertama yang sigma n itu. Jadi itu bisa dibuktikan lewat ini. Dan ini bisa dibuat sebagai pegangan kita untuk nantinya ke depan supaya lebih gampang lagi untuk mencari, oh ternyata 2/7 langsung 128 seterusnya. Oke, konversi bilangan ini. Nah, jadi cara mencarinya juga seperti ini. Untuk mendapat hal yang demikian, misalnya 100 itu ya. Beda. Ini bukan angka 100, tapi ini 1000. Karena ini adalah biner. Ingat DP ada basis di bawah ini. Basis ini menunjukkan adalah basis dari biner. Kenapa ini ada 10? Karena ini adalah basis dari desimal itu sendiri. Jadi 100 sama dengan 4. Dan seterusnya. Maka dijumlahkan ketika kita cari 10111000, maka hasilnya adalah 92. Itu ditambahkan jus semua. Jadi ini cara cepat juga, cara-cara yang lain untuk kita mengetahui bagaimana untuk konversi dari biner ke desimal. Ini bisa dicatat juga supaya ketika sebentar ada tugas supaya tidak kesulitan nanti gimana kamu cari, atau nanti bisa juga lihat nanti di rekaman hasil nanti, karena ini juga direkam di YouTube, bisa dilihat-lihat kembali bagaimana DP cara berhitung. Oke, jadi seperti ini. Oke, karena waktu juga di Zoom sangat terbatas, pertemuan kita hanya cuma sekedar setengah jam kalau bisa dibilang yang efektif, karena DP 40 menit, DP 10 menit, itu biasanya sekurang DP hal-hal yang umum. Nah, jadi seperti itu. Ini cara yang lain juga untuk mengetahui, tapi ada yang cara kedua. Cara keduanya seperti ini, bisa dicari seperti ini. Tapi kita dibantukan oleh hal yang ini, dengan tabel ini. Kalau tidak bantu dengan ini, akan kesulitan juga di situ. Jadi,
seperti itulah. Mungkin yang untuk selanjutnya nanti akan dibahas berikut karena waktu kita tinggal 3 menit lebih. Jadi demikianlah untuk pertemuan saat ini. Sangat singkat, sangat simpel. Mudah-mudahan kita bisa memahami secara baik di sini. Oke, ini dari Zoom, so kasih pemberitahuan. Oke, jadi demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Biarlah apapun yang kita belajar di saat ini bisa bermanfaat dalam turampe tugas tanggung jawab sebagai siswa, untuk kita bisa belajar bagaimana sih cara kerja dari komputer itu sendiri. Dan jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, tetap ikut pertemuan Zoom di pagi-pagi hari. Kita akan berjumpa di minggu depan di jam yang sama. Dan disiapkan diri masing-masing supaya tidak ketinggalan. Kalaupun ada yang mau lihat-lihat kembali, nanti Sir akan kasih kabar ketika Sir kelar upload. Karena untuk mengupload suatu video di YouTube itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, yang baru masuk, tolong silakan aktifkan video dan kita membawa foto bersama sebagai penutup pertemuan saat ini, sebagai juga bukti absensi. Oh, ternyata orang-orang ini yang mengikuti pertemuan. Oke, ambil posisi baik-baik supaya tidak ada gerak-gerik yang tidak diinginkan nanti ketika di screenshot. Oke, 3, ada mau 2 kali ya? 3, 2, 1. Oke. Ini yang pertama. Saya mau upload dulu ya. Itu biasanya saja upload di Kelas Dojo, bisa, kalau pun sharing status boleh, silakan. Itu di-download di Kelas Dojo, biasa upload dulu di Kelas Dojo, baru yang kedua mungkin di grup sekolah. Oke, yang kedua. Yang kedua. Tiga, 2, 1. Oke, terima kasih untuk partisipasinya, untuk kehadiran yang sudah 30 menit yang telah berlalu, yang sudah menemani Sir dan di sini, dan sudah kita belajar bersama. Sampai jumpa di minggu berikut, dan oke, see you next time.